pilkada di tahun ini itu menjadi ajang pertarungan Megawati versus Jokowi, mantan Presiden RI yang tadinya adalah kader PDI Perjuangan, dan di ujung jalan dia membelot dan malah menjadi lawan. PDI Perjuangan akhirnya menjadi partai yang berdiri sendirian, dikepung oleh banyak partai yang dikumpulkan Jokowi di dalam koalisi yang dikenal dengan nama Kim Plus. Belum selesai tugasnya memenangkan Pilpres, Jokowi ternyata masih punya ambisi untuk memenangkan pilkada dengan menempatkan orang-orangnya di beberapa daerah strategis seperti di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Ini pertanyaan banyak orang sebenarnya. Untuk apa sih Jokowi itu cawe-cawe di pilkada padahal dia sudah pensiun? Jawabannya mudah buat saya. Tentu buat Gibran anaknya supaya bisa jadi presiden di 2029 nanti. Dan untuk anaknya bisa mulus jadi presiden, Jokowi, sang bapak, itu harus menguasai Pulau Jawa supaya kelak kepala daerah yang merupakan orang-orangnya itu bisa membantu kemenangan Gibran. Ini catatan buat Prabowo ya, kalau masih ingin bertarung di 2029. Harus hati-hati dan mencermati situasi bahwa Gibran akan menjadi pesaing terkuatnya nanti. Tetapi PDI Perjuangan itu terus melawan dan tidak pernah menyerah pada situasi. Meski sendirian, mereka tetap dalam mode perang di pilkada kali ini dengan menempatkan orang-orang terbaiknya. Meski tubuh banteng itu dalam keadaan luka parah akibat dihabisi oleh kekuatan besar partai, bahkan oleh alat negara. Saya suka menonton bagaimana PDI Perjuangan itu seperti Keanu Reeves dalam film John Wick yang dikeroyok oleh banyak orang tetapi terus bertarung seperti ini adalah pertarungan penghabisan. Itulah yang membuat pilkada 2024 ini sangat menarik, karena apa yang terjadi di daerah sebenarnya adalah buah dari pertarungan nasional. Hanya yang saya sayangkan justru itu terjadi di Jawa Tengah. Semua orang tahulah kalau Jawa Tengah terkenal dengan nama kandang banteng. Dan itu menyiratkan bahwa benteng pertahanan terakhir PDI Perjuangan itu ada di Jawa Tengah, yang selama bertahun-tahun gak pernah kalah, baik itu di Pilpres, di Pileg, maupun juga di Pilkada. Sejak 1998, Gubernur Jawa Tengah hampir selalu dari PDI Perjuangan. Jawa Tengah itu ya, buat PDI Perjuangan adalah harga diri, harga mati. PDI Perjuangan boleh kalah di mana saja, asal jangan di Jawa Tengah. Malulah, masa kalah sih di rumah sendiri. Tetapi yang saya perhatikan nih, sejak Pilpres 2024, Jawa Tengah itu seperti mati angin. Bahkan Ganjar Pranowo saja kalah di Jawa Tengah ketika Pilpres. Dia hanya dapat suara 34% saja di Jawa Tengah. Sedangkan Prabowo malah dapat suara lebih dari 50% di sana. Ada apa sih di Jawa Tengah? Kenapa di dalam pemilihan legislatif PDI Perjuangan itu menang, tetapi di dalam Pilpres mereka kalah? Oke lah, kita dapat berita bahwa PDI Perjuangan itu mendapat tekanan luar biasa di Jawa Tengah, mulai dari alat negara yang ikutan main, kepala desa yang beralih pihak, sampai gerakan politisasi bansos yang luar biasa di sana. Tetapi buat saya nih, semua tekanan kepada PDI Perjuangan di Jawa Tengah seharusnya tidak banyak berdampak apa-apa kalau militansi kader PDI Perjuangan itu seperti yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Namanya kan militan. Seharusnya pertahanan mereka itu kuat. Buktinya di Pileg 2024 mereka menjadi pemenang. Tetapi kenapa di Pilpresnya nama Ganjar itu kalah total? Inilah yang seharusnya menjadi PR besar buat PDI Perjuangan ketika rumah mereka, kandang mereka diobrak-abrik lawan tanpa perlawanan. Kalau
PDI Perjuangan tidak mampu mempertahankan rumah mereka sendiri, maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Denny Siregar. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman terbaru bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, teman-teman, tentunya ada banyak dinamika-dinamika yang terjadi, terkhususnya di Jawa Tengah yang menuai sorotan publik, apalagi PDIP yang begitu penasaran. Yang dulunya Jawa Tengah adalah kandang banteng, teman-teman. Artinya banyak suara PDIP yang memang sudah berada di Jawa Tengah, dan itu artinya ketika ada calon yang dicalonkan di sana, maka akan mendapatkan suara terbanyak. Megawati sempat menyampaikan bahwa beliau menang sebagai DPR 3 periode itu di Jawa Tengah. Artinya dia mempunyai basis yang begitu banyak hanya di Jawa Tengah. Nah, ketika kita melihat sebuah lembaga survei membuktikan hasil dari suara Ahmad Lutfi dan juga begitu juga dengan Andika Perkasa, di sana Ahmad Lutfi mendapatkan suara terbanyak. Nah, di sini mulai ada pertanyaan-pertanyaan, apakah benar ini terjadi? Kenapa bisa? Kenapa bisa kalah Pak Andika artinya? Nah, ketika kita membaca komentar-komentar netizen dan berbagai macam hal yang disampaikan oleh para kader-kader PDI Perjuangan, mereka menyampaikan di sini, netizen mengatakan dari 76 ya, 94. Angkat Pak Andika sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Jateng sebagai daerah segar PDIP untuk gantikan Pancul dengan 40-an% suara saat ini. Berjuang 5 tahun ke depan di bawah Pak Andika bisa kembali seperti dulu 70% untuk Banteng ya. Artinya mereka menginginkan pergantian ketua DPD supaya ada DPD yang baru, yaitu Pak Andika, supaya kembali suara-suara yang baru. Ya, kita tidak tahu faktor penyebab suaranya turun, namun ini strategi menurut dia, menurut beliau. Kita akan membaca komentar-komentar lagi di sini. Ya. Dari Sli Sodik Vlog mengatakan, Banteng dikepung banyak partai. Masih dibantu dengan presiden dan mantan presiden dapat suara 40%. Itu sudah termasuk hebat. PDIP masih kuat dan solid tuh. Ya, karena memang lawan Pak Andika ini bukan main-main juga. Ada mantan presiden, bahkan juga ada presiden ya. Bahkan sampai turun ke lapangan, ikut kampanye, mempromosikan calon-calon yang mereka dukung. Apalagi masih banyak partai-partai lain yang masih mendukung calon tersebut. Nah, teman-teman, tentunya ini pukulan keras bagi Megawati ya. Mendapatkan hal seperti ini, tentunya dia akan mengevaluasi bagaimana lebih lanjut ke depan. Nah, komentar dari Alsia Bana mengatakan bahwa biarpun banyak orang yang mungkin gak suka dengan Bu Mega, tetapi saya pribadi justru saya salut, respect dengan Bu Mega, sebab beliau tetap teguh dengan pendiriannya. Walaupun ibu sering dikhianati kadernya, bahkan dijelek-jelekan, tapi ibu tetap tegar. Partai ini partai ideologis, itu yang unik. Biarpun banyak orang nggak suka dengan PDIP, tapi saya pribadi justru kagum. Ya, dia menyampaikan sebuah kesenangan dan kesukaannya terhadap PDIP dan Bu Mega. Namun harapan kita teman-teman, adanya suatu pembaruan yang baru untuk negeri ini, yaitu menjalankan tugas-tugas sesuai dengan amanahnya ya,
itu yang kita inginkan supaya berjalan dengan baik. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.